Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftah Rahmah, mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan jenis-jenis media pembelajaran, mata kuliah, media, dan sumber belajar sejarah. Sebelum mengetahui jenis-jenis media pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui apa itu media pembelajaran. Ada beberapa pengertian media pembelajaran menurut beberapa ahli. Saya mengambil menurut Heinrich dan kawan-kawan tahun 1985 mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Yang kedua, menurut Hamalik tahun 1994, beliau mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dan kegiatan belajar untuk mencapai pembelajaran tertentu. Yang ketiga adalah Martin dan Briggs pada tahun 1986. Beliau mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada proses pembelajaran. Setelah mengetahui pengertian media pembelajaran dari para ahli, dapat disimpulkan secara umum, media pembelajaran merupakan wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran yang dirancang secara baik akan sangat membantu peserta didik dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran. Setelah mengetahui pengertian media pembelajaran, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis media pembelajaran yang terdiri dari media audio, media visual, dan media audio-visual. Yang pertama ada media audio. Jenis media pembelajaran audio ini dapat digunakan untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa lisan atau kata-kata maupun non-verbal, bunyi-bunyian atau vokalisasi saja. Nah, contoh media audio yang dapat digunakan dalam media pembelajaran dalam sistem pembelajaran yaitu radio, alat perekam pita magnet, compact disc atau CD, tape recorder, MP3, piringan suara, dan laboratorium bahasa. Biasanya kan di laboratorium bahasa itu terdapat alat-alat audio yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian karakteristik media audio. Setiap media pembelajaran tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dalam media audio ini memiliki karakteristik yang pertama itu hanya mengandalkan suara. Ternyata media audio ini hanya dapat didengar oleh indera pendengaran. Kemudian yang kedua adalah mudah didapat dan praktis. Nah, media audio ini kan alat-alatnya itu mudah digunakan, mudah dibawa, serta praktis saat digunakan. Yang ketiga yaitu cenderung satu arah. Maksudnya itu audio jika sudah direkam itu tidak dapat diubah lagi. Yang kemudian ada mampu menggugah imajinasi. Siswa dapat berimajinasi dengan suara, dengan audio yang telah disampaikan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Tentu di setiap media pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan media audio.
Yang pertama itu mudah dipersiapkan, karena alat-alatnya praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Hal ini menjadi kelebihan untuk media audio dapat digunakan secara lebih praktis. Kemudian dapat digunakan hampir untuk semua keperluan, bukan hanya dalam pembelajaran, namun media audio ini dapat juga digunakan dalam berbagai hal seperti seminar, tentu menggunakan media audio. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan peralatan yang rumit. Nah, karena media audio ini alat-alatnya lebih praktis, jadi lebih mudah untuk dipergunakan, tidak ribet ya begitu. Nah, yang terakhir yaitu mudah diproduksi dan murah ongkosnya. Tentu dari segi harga itu media audio harganya terjangkau dan masih bisa dikatakan murah ongkosnya. Nah, ternyata media audio ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan, seperti hanya komunikasi satu arah. Jadi, karena media audio ini hanya dapat didengar oleh indera pendengar, jadi dikatakan sebagai komunikasi satu arah. Kemudian, media audio ini menggunakan bahasa verbal. Nah, bahasa yang disampaikan hanya dengan bahasa lisan dan kata-kata. Kemudian, keterbatasan hanya dapat didengar oleh indera pendengar. Nah, itulah saja, karena media audio ini berupa suara, jadi hanya dapat didengar oleh indera pendengar. Jenis media pembelajaran selanjutnya adalah media visual. Nah, jenis media pembelajaran visual ini merupakan media yang mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran ini menampilkan materi yang menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Selain itu, fungsi media visual juga untuk menarik perhatian, mempelajari materi yang memperjelas materi yang disajikan. Nah, media visual ini terbagi ke dalam media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam itu terdiri media grafis, foto, ilustrasi, flashcard, film bingkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, dan peta. Kemudian itu media visual gerak seperti film bisu dengan judul dan slide. Nah, kemudian kita memasuki karakteristik media visual. Yang pertama itu adalah bersifat otentik dan konkret. Maksudnya itu biasanya pembuatan media pembelajaran visual ini dimodifikasi dengan ide yang unik guna menarik perhatian peserta didik, dan juga penyajian materi dengan menggunakan media visual ini disesuaikan dengan konsep dan data guna memperjelas sajian materi. Selanjutnya adalah sederhana dan sistematis. Tentu saja media visual ini menggambarkan ilustrasi penyajian materi dengan berurutan dan sistematis. Selanjutnya adalah ukurannya proporsional. Maksudnya adalah dirancang sesuai dengan kebutuhan si penerima pesan pembelajaran dari media visual dan dapat dilihat guna dapat melihat dan memahami apa yang sedang disampaikan oleh sang pengirim pesan pembelajaran kepada sang penerima materi. Kemudian karakteristik berikutnya adalah terkadang memiliki ciri abstrak. Nah, biasanya ini terdapat pada jenis media diagram karena media diagram ini bagi sebagian orang itu sulit dimengerti. Kemudian dapat merangsang indera penglihatan karena jenis media pembelajaran visual ini berupa media seperti media grafis itu hanya dapat dilihat oleh mata. Jadi karakteristik yang paling menonjol ini dari media visual ini adalah dapat dilihat oleh indera penglihatan manusia.
Kemudian biasanya media visual ini dibuat dengan ide yang kreatif dan menarik guna menarik perhatian peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Nah, kemudian media visual ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kelebihan. Kelebihan media visual ini yang pertama itu mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis. Nah, karena kepraktisan inilah media visual sering digunakan di berbagai sekolah, digunakan di sekolah-sekolah. Kemudian mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan karena siswa melihatnya secara konkret. Karena bisa dilihat oleh indera penglihatan, jadi siswa itu lebih mudah memahami karena materi yang diajar dapat dilihat langsung. Kemudian dilengkapi dengan warna. Nah, pemberian warna pada media visual yang digunakan itu menarik perhatian bagi siswa agar lebih semangat belajar, dan pembuatannya itu relatif lebih murah dan lebih mudah. Bentuknya sederhana dan hemat biaya atau murah. Kemudian dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih realitas. Nah, kemudian media visual ini juga memiliki kekurangan dalam penggunaannya, seperti hanya menekankan persepsi indera penglihatan. Jadi, media visual ini hanya dapat dilihat oleh mata. Kemudian, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, media visual ini kan yang sering digunakan di sekolah itu seperti foto, peta atau global, terus penayangan slide dari proyektor. Itu kan hanya ukurannya terbatas, tidak mencakup untuk seluruh siswa di dalam kelas tersebut. Kemudian bersifat simbolis dan abstrak sehingga sulit untuk dimengerti. Seperti yang saya jelaskan tadi, hanya menggunakan judul-judul besarnya saja. Kemudian membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Nah, ini diperuntukkan untuk guru karena pembuatannya ini cenderung mengutarakan ide-ide supaya hasilnya jadi menarik. Nah, jenis media pembelajaran selanjutnya adalah media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan media yang mampu menampilkan suara serta gambar. Nah, dari jenis-jenis media pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi, menurut saya lebih efektif memakai media audiovisual. Kenapa? Karena dapat didengar dan juga dilihat secara langsung oleh para peserta didik. Yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran itu seperti film, video, serta program televisi. Nah, kelebihan media audiovisual ini adalah yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Jadi, tidak hanya dengan kata-kata, namun juga terdapat lisan atau suara. Kemudian, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian juga konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film bingkai, serta gambar. Kemudian media audiovisual ini juga berperan dalam pembelajaran tutorial. Selain kelebihan, ternyata media audiovisual ini juga memiliki kelemahan, seperti media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung tetap di suatu tempat. Jadi karena alat
media audiovisual ini tidak mudah dibawa kemana-mana, jadi ini merupakan kelemahannya karena tidak mudah untuk dibawa kemana-mana. Kemudian biaya pengadaan media audiovisual relatif lebih mahal. Nah, segala sesuatu mungkin menurut saya itu sesuai dengan kegunaan media audiovisual karena media audiovisual ini fungsinya lebih efektif dibanding media lainnya. Apabila guru tidak dapat berpartisipasi aktif, maka siswa cenderung menikmati visualisasinya dan suaranya saja. Dalam hal ini guru harus benar-benar membimbing para peserta didik agar tidak terjadi kelalaian, karena media audiovisual ini sangat menarik perhatian para siswa karena proses pembelajarannya yang lebih asik. Jika tidak dibimbing dan diarahkan oleh guru, maka akan terjadi kelalaian. Nah, itulah penjelasan saya mengenai jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran serta kelebihan dan kekurangannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.